Ya, silakan dimulai kali sambil menyusul lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam. Silakan dimulai. wabarakatuh. Selamat pagi, Dokter Farabi. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Izin pada kesempatan pagi hari ini, saya Hindu Zekia dari tahap 3 KBR akan membawakan presentasi saya, eh, presentasi BCR saya dengan judul Evaluating the Role of Anxiety Management in Enhancing Patient Comfort and Surgical Outcome in Cataract Surgery. Izin share screen terlebih dahulu, Dokter. Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Oke, sudah. Baik, izin saya mulai ya dok ya. Untuk berikut merupakan 4 pokok bahasan yang akan saya bawakan. Kemudian sebagai introduksi, katarak sendiri terjadi akibat clumping dari protein lensa yang bersifat degeneratif yang disebabkan oleh penuaan, faktor genetik, radiasi, dan metabolisme nutrisi pada lensa yang tidak normal. Kemudian katarak lebih sering terjadi pada individu berusia di atas 50 tahun dan menyumbang sekitar 46% dari kasus kebutaan di seluruh dunia. Operasi katarak pada pasien dewasa sendiri umumnya dilakukan dengan anestesi lokal seperti blok retrobulbar, peribulbar, atau subtenon, serta yang paling sering anestesi yang kita berikan adalah tetes topikal. Anestesi secara umum atau general anestesi biasanya digunakan hanya untuk kasus-kasus yang ekstrim saja. Sebagian besar operator biasanya tidak merekomendasikan penggunaan obat-obat penenang sebelum operasi karena dapat mempengaruhi kesadaran pasien dan mempersulit untuk berkomunikasi terhadap pasien. Kemudian operasi katarak yang dalam setting sehari-hari biasanya dilakukan pasien dikondisikan dapat berkomunikasi secara aktif, sadar, kemudian bisa diarahkan. Namun dengan catatan pasien-pasien yang seperti ini juga sering mengalami kecemasan dan ketakutan selama operasi sehingga dapat mengganggu berjalannya operasi. Kemudian ini dari sebuah systematic review oleh Shan Wang, MD, terdapat hubungan bermakna antara kejadian katarak, operasi katarak, dan kesehatan mental di usia dewasa tua. Eh, ini mempengaruhi baik sebelum, selama operasi katarak maupun setelah operasi katarak. Dari data terakhir, sebesar 77% pasien yang menjalankan operasi katarak mengalami kecemasan praoperasi yang signifikan sebelum operasi katarak dilakukan. Biasanya wanita dan pasien yang lebih muda cenderung lebih sering mengalami kecemasan yang berat. Selain mengganggu penglihatan, katarak juga dikaitkan dengan adanya penurunan aktivitas fisik, berkurangnya interaksi sosial, kemudian peningkatan resiko masalah kesehatan mental termasuk depresi dan kecemasan. Pasien
katarak memiliki tingkat ketakutan yang bervariasi sebelum operasi. Biasanya mereka khawatir tentang kemungkinan operasi yang gagal, komplikasi seperti perdarahan pasca operasi, dan adanya infeksi pasca operasi. Setelah operasi, pasien juga mengalami kecemasan yang lainnya. Biasanya menurun, tapi tetap ada yang dicemaskan, yaitu bagaimana jika penglihatan pasca operasinya tidak ada perubahan, kemudian kekhawatiran terhadap kegagalan hasil dari operasi, potensi kehilangan penglihatan, itu juga bisa meningkatkan tingkat kecemasan pada pasien. Namun kalau jika penglihatan pasien membaik setelah pasca operasi, kecemasan yang dialami pasien ini bisa berkurang secara signifikan. Pada beberapa studi juga mengatakan bahwa pemulihan pasca operasi juga cenderung lebih lambat pada pasien-pasien yang memang memiliki kecemasan yang berlebihan. Kemudian berikut merupakan efek dari kecemasan selama operasi katarak. Yang pertama bisa mengakibatkan karena adanya stres mengakibatkan pelemasan hormon stres seperti adrenalin yang dapat meningkatkan tekanan darah. Kemudian juga terkadang dapat meningkatkan IOP yang juga bisa mempersulit durante operasi nanti. Kemudian jika cemas sangat berlebihan bisa memicu respon vasovagal sehingga bisa saja terjadi bradikardi, hipotensi, pusing, bahkan bisa terjadi pingsan selama operasi. Kemudian dengan adanya anxietas ini, kerjasama pasien juga berkurang selama kita melakukan operasi, begitu. Jadi pasien tidak bisa memfiksasi matanya, kemudian mengalami gerakan mata yang tidak disengaja, atau yang paling sering memejamkan mata dengan berlebihan sehingga matanya mendelik ke atas, sehingga untuk operator juga kesulitan untuk melakukan operasi pada pasien-pasien yang seperti ini. Kemudian perlu waktu yang lebih lama untuk mengelola kegelisahan pasien atau kecemasan pasien itu selama operasi sehingga nantinya durante operasinya juga memanjang. Kemudian juga operatornya juga terpecah fokusnya untuk menenangkan pasien dan untuk melakukan operasi itu sendiri. Kemudian tadi yang sudah disebutkan di sebelumnya yaitu penyembuhan dan pemulihan pasca operasi pada pasien-pasien yang cemas itu dikatakan mengalami perlambatan dibandingkan pada pasien-pasien yang tidak cemas. Untuk ilustrasi kasusnya, di sini ada Nyonya DP usia 49 tahun dengan keluhan utama penurunan penglihatan progresif pada kedua mata. Kemudian dia mengatakan bahwa adanya gangguan efisiensi kerja dan kualitas hidupnya juga menurun secara signifikan. Kemudian pasien juga mengatakan saat ini menjadi sulit untuk mengemudi di malam hari dan sering terjatuh. Kemudian pasien juga mengutarakan adanya kecemasan terkait potensi kebutaan dan pasien juga, namun potensi kebutaan jika menjalankan operasi katarak, namun pasien juga saat ini terganggu karena untuk kemandirian di sehari-harinya juga terhambat. Kemudian pasien memiliki riwayat gangguan kecemasan yang diobati secara episodik saja dengan psikoterapi pada usia 30-an. Tidak ada komorbiditas lain secara sistemik yang ditemukan pada pasien. Kemudian dilakukan penghitungan visual analog scale untuk ansietas atau VAS-A, yaitu dengan skor 8-10 atau didapatkan bahwa adanya severe preoperative anxiety pada pasien. Kemudian untuk oftalmologi statusnya seperti ini, visus mata kanan 2/60 dengan lensa Hazy NO3NC4 C2P1. Kemudian untuk mata kirinya, untuk mata kanannya ini, kemudian untuk mata sebelah kanan ini, untuk mata kiri, keduanya terdapat diassess dengan image rational katarak dari kedua mata, direncanakan untuk dilakukan VECO dan diberikan lensa IOL untuk mata kiri terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan mata kanan. Pasien karena kecemasannya diberikan medikasi melatonin 6 mg 1 jam sebelum operasi, kemudian 30 menit sebelum operasi juga diputarkan video terkait apa saja yang akan dijalankan oleh pasien selama operasi dan what to expect setelah operasi. Kemudian selama operasi juga diputarkan ada musik instrumental. Kemudian juga pasien juga dilakukan KIE terkait anestesi post operatif bagaimana. Kemudian berikut untuk oftalmologi status di hari post operatif pertama. Untuk mata kanan masih sama, untuk mata di lantai 2 menutup lagi nggak ada. Nah, ini untuk ini pertamanya.
Biar lancar. Untuk mata sebelah kiri yang sudah dilakukan operasi 6/7,5 TO 15. Tapi sih kosong yang lain sih udah ada. Pasien diases dengan pseudophakia of the left eye, kemudian katarak sensimatur mata kanan diberikan tata laksana level Center 21 ya, yang ada bawahnya ada dan ini. direncanakan untuk veko mata yang sebelah kanan. Oh, nggak ada Kemudian hicilan. Yang muncul Dokter Anom tolong bocor suaranya. ya, untuk untuk pertanyaan penelitiannya, bagaimana efektivitas intervensi untuk mengurangi kecemasan preoperatif pada pasien yang menjalani operasi katarak dan bagaimana cara standarisasi intervensi tersebut di berbagai praktik klinis. Untuk metodologi yang dilakukan, eh, berikut merupakan Viko dari IBCR ini. Yang pertama untuk P-nya adalah pasien dengan katarak yang menjalani baik operasi monokuler atau kedua matanya. Kemudian untuk intervensinya ada intervensi farmakologi dan non farmakologi yang sekiranya dapat memperbaiki kenyamanan baik peri dan postoperatif dari pasien. Di sini tidak tergantung dari tipe surgery-nya apa, kemudian durasi operasinya dan efek dari jenis operasinya itu sendiri terhadap kenyamanan pasien. Kemudian untuk outcome-nya yang dinilai adalah anxiety, kemudian nyeri dan kepuasan dari pasien terhadap hasil operasinya. Berikut merupakan kriteria inklusinya. Jadi semua pasien dengan katarak yang menjalani operasi monokular atau binokular, baik VECO, ekstraksi katarak ekstrakapsular atau uh, operasi yang lain. Kemudian untuk kriteria eksklusinya adalah studi yang menginklusi subjek selain manusia, misalnya subjek hewan, kemudian studi yang non-RCT, kemudian intervensi pasca operasi yang ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan setelah operasi. Kemudian studi dengan kesalahan data atau ketidakakuratan data atau data yang tidak jelas. Kemudian berikut untuk literatur searching-nya didapatkan ada 19 studi di sini. Berikut merupakan studi yang dimasukkan dalam penelitian ini. Nah, di sini akan saya bahas satu-satu. Yang pertama untuk terkait dengan hasil intervensi farmakologis yaitu obat-obatan yang terkait tentang ansiolitiknya. Jadi di sini ada dua penelitian yang meneliti terkait efek pemberian premedikasi melatonin oral pada pasien yang menjalani operasi katarak dengan anestesi topikal ini bisa memberikan efek ansiolitik, kemudian meningkatkan efek analgetiknya dan menurunkan pada efek bisa juga menurunkan tekanan IOP-nya sehingga di sini membantu untuk menciptakan kondisi intraoperatif yang baik. Dan didapatkan juga hasilnya signifikan bermakna. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sedasi. Jadi dari studi-studi yang diinklusi tadi, ada 3 studi yang membahas terkait dengan preoperative sedation. Obat-obatan yang dikompar di sini adalah midazolam, kemudian dexmedetomidine dikomparkan dengan midazolam IV dikomparkan dengan diazepam, kemudian midazolam IV dengan tidak diberikan apa-apa, dan dexmedetomidine dengan pemberian placebo atau intravenous normal salin. Kemudian di sini didapatkan bahwa uh, dari penelitian Chen et al. Lebih sedikit pasien yang menerima diazepam oral 30 menit sebelum operasi katarak dibandingkan dengan pasien yang menerima midazolam IV segera sebelum operasi ini menunjukkan gerakan yang tidak diinginkan selama operasi. Jadi undesired movement di sini lebih jarang ditemukan pada pasien-pasien yang diberikan oral gitu. Namun di sini tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam jumlah pasien yang menunjukkan kecemasan antara kedua kelompok. Kemudian untuk selanjutnya di sini adalah preoperatif topikal anestetik. Di sini obat-obatan yang dibandingkan adalah levobupivakain dibandingkan dengan lidokain 2%, kemudian propivakain subtenon dibandingkan dengan lidokain subtenon 2%, artikain dibandingkan 2% lidokain. Di sini
didapatkan sebanyak ada 3 laporan. 3 studi ini membandingkan lidocaine dengan obat anestesi lain yang digunakan dalam operasi. Di sini tidak ditemukan heterogenitas dalam laporan tersebut. Kemudian untuk hasil di sini hasil yang diperoleh menyatakan bahwa meskipun dari 2 anestesi tersebut efektif untuk tindakan operasi ini, namun nyeri yang dilaporkan pada pasien selama operasi lebih sedikit pada kelompok yang diberikan levobufivakain dibandingkan dengan kelompok lidocaine yang di penelitiannya Fernandez. Meskipun kebanyakan pasien juga sebenarnya tidak membutuhkan analgesik tambahan. Kemudian yang tadi untuk intervensi-intervensi yang sifatnya farmakologis, di sini juga dalam studi ini juga dimasukkan intervensi non farmakologis yang dibahas sebenarnya ada 8 studi yang melakukan intervensi non farmakologis praoperasi. Nah, namun karena skala yang berbeda digunakan untuk mengukur tingkat kecemasan pada studi-studi tersebut, sehingga meta-analisis tidak dapat dilakukan di situ dan hanya 4 laporan ini yang dimasukkan karena menggunakan skor VAS yang kebetulan bisa dihitung untuk p-value-nya. Kemudian di sini untuk contoh intervensinya adalah seperti diberikan musik selama operasi, kemudian diputarkan video video edukasi yang mengedukasi pasien apa saja yang akan dialami pasien selama operasi dan apa saja yang perlu dipersiapkan pasien setelah operasi dibandingkan dengan pada kelompok lain yang hanya diberikan edukasi maksudnya edukasi dari katarak, penjelasan terkait katarak namun tidak penjelasan secara operasinya. Ada juga dengan hand massage, kemudian ada juga yang diberikan diperlihatkan video terlebih dahulu, video prosedur, dan dibandingkan dengan yang tidak diperlihatkan apapun. Untuk diskusinya, berikut merupakan pilihan obat premedikasi yang umum diberikan dalam operasi katarak untuk mencegah kecemasan. Yang biasa terkadang digunakan adalah golongan benzodiazepin seperti midazolam, lorazepam, kemudian diazepam itu sendiri. Kemudian terkadang juga diberikan opioid, kemudian melatonin juga sudah mulai digunakan, dexmedetomidin, kemudian pregabalin, propranolol, dan terapi kombinasi dari gabungan obat-obatan ini. Seperti prosedur lainnya, operasi katarak juga dapat menimbulkan kecemasan. Kemudian pada beberapa negara rutin menggunakan sedasi untuk operasi katarak seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Kanada. Namun di UK frekuensi penggunaan sedasi itu sangat rendah, dikatakan sebesar 4% saja atau bahkan tidak ada, seperti di negara Belanda dia tidak menggunakan sedasi. Di UK sendiri biasanya mereka lebih ke edukasi dibandingkan menggunakan sedasi selama operasi katarak. Pendekatan edukasi oleh perawat ini biasanya memberikan hasil yang sangat baik dalam mengurangi kecemasan dan meningkatkan kerjasama pasien selama operasi. Banyak pasien yang merasa sudah cukup puas terhadap penjelasan edukasi sebelum sebelum operasi katarak dibandingkan jika diberikan sedasi juga pada pasien. Nah, sebenarnya untuk sedasi sendiri bahwa meskipun dapat mengurangi kecemasan, tapi juga mengurangi kemampuan pasien untuk bekerja sama selama operasi. Nah, hal ini terutama berlaku pada pasien-pasien yang lanjut usia, kemudian juga pasien-pasien lainnya. Nah, sebenarnya untuk tujuan dari pemberian sedasi sendiri adalah harus ada keseimbangan antara pengurangan dari kecemasan tanpa diikuti dengan turunnya kesadaran dari pasien sehingga dia kemampuan untuk berkomunikasinya bisa dijaga selama operasi. Nah, berikut
ada dua opsi sedasi yang biasanya diberikan untuk operasi katarak, yaitu pemberian oral sebelum operasi atau pemberian intravena selama operasi. Tadi untuk sedatif oral contohnya sudah disebutkan di sini. Nah, untuk sedatif yang intravena itu tadi golongannya ini. Nah, di dalam beberapa studi sempat menyebutkan bahwa melatonin ini merupakan alternatif sedasi yang saat ini sering digunakan untuk anestesi. Jadi, penelitian menunjukkan bahwa melatonin dapat mengurangi kecemasan, meningkatkan analgesi, dan menurunkan IOP jika diberikan secara oral dengan dosis 3 atau 10 miligram 60 hingga 90 menit sebelum operasi. Nah, efek sedatif melatonin sendiri dijelaskan oleh pengaruhnya pada reseptor GABAergic dan benzodiazepin. Nah, untuk melatonin sendiri bagusnya juga dia tidak mempengaruhi keterampilan psikomotorik sehingga tidak mengganggu kemampuan kerjasama pasien selama operasi. Kemudian untuk intervensi non-farmakologis untuk mencegah kecemasan pasien yang bisa digunakan bisa berupa cognitive behavioral therapy atau CBT, kemudian terapi musik, kemudian diberikan aromaterapi, relaksasi, kemudian ada juga yang kemarin ada studi yang terkait dengan relaksasi Benson, yaitu metode yang berfokus pada olah nafas gitu dan relaksasi otot untuk mengurangi stres dan kecemasan. Kemudian diberikan edukasi pasien dan video persiapan untuk mempersiapkan sebelum operasi katarak, kemudian acupressure, kemudian beberapa studi, terutama studi di Indonesia juga menyebutkan adanya kayak spiritual seperti berzikir dan lain sebagainya untuk mengurangi kecemasan sebelum operasi katarak. Terus kemudian di terapi pijat ya, hand massage biasanya. Kemudian juga dukungan dari keluarga itu juga bisa mengurangi kecemasan sebelum dan selama melakukan operasi katarak. Nah, kemudian menggunakan metode farmakologis dan non-farmakologis secara bersama-sama ini diharapkan bisa menghasilkan hasil yang terbaik gitu. Untuk kesimpulannya diperlukan lebih banyak studi RCT yang berkualitas tinggi untuk lebih mengeksplorasi lagi manajemen apa saja yang bisa digunakan untuk meningkatkan kenyamanan pasien yang menjalani operasi selama menjalani operasi katarak. Mungkin sekian presentasi dari saya untuk referensi yang digunakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Nurul. Sangat baik membawakan dalam waktu 20 menitnya. Kita simpan dulu ya pertanyaannya nanti sekalian di akhir. Silakan Baik. presentasi kedua, Dr. Yelsi. Baik, Dok. Baik, selamat pagi Dokter Faradi, Dokter Jessica, eh, fellow dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan kasus edukasi saya yang berjudul The Effectiveness of Using Blue Light Filtering Intraocular Lenses in Post-Cataract Surgery Patients. Kita masuk ke introduksi. Jadi, blue light atau sinar biru merupakan bagian dari spektrum cahaya yang terlihat atau visible dengan panjang gelombang berkisar antara 400 hingga 500 nanometer. Sinar ini sering disebut sebagai high energy visible light. Sinar ini selain memiliki keuntungan, tetapi juga memiliki kerugian. Ada dua jenis sumber sinar biru, yakni yang pertama itu adalah sumber alami, di mana sumber alami ini adalah cahaya matahari yang merupakan sumber utama sinar biru yang kita terima setiap hari. Dan yang kedua adalah sumber buatan,
di mana sumber buatan ini kita dapatkan dari layar digital seperti pada komputer, smartphone, dan televisi. Selain itu, lampu LED dan juga lampu fluoresen juga merupakan sumber dari sinar biru buatan. Sumber buatan inilah yang saat ini menjadi perhatian terkait dengan paparan sinar biru, mengingat durasi dan intensitas exposure yang tinggi, terutama ketika menggunakan perangkat tersebut dalam waktu yang lama. Untuk manfaat sinar biru itu sendiri, jadi sinar biru membantu mengatur ritme sirkadian atau siklus tidur bangun kita. Hal ini terjadi melalui stimulasi dari sel retina yang mengandung melanopsin. Melanopsin sendiri adalah suatu protein yang dihasilkan oleh lapisan sel ganglion retina yang salah satunya berperan dalam mengirimkan sinyal ke otak untuk menjaga siklus tidur bangun atau irama sirkadian. Adapun kerugian yang bisa disebabkan oleh sinar biru antara lain yakni digital eye strain, di mana mata terasa lelah atau tegang akibat menatap layar yang terlalu lama. Lalu ada juga kerusakan dari retina yang disebabkan oleh paparan jangka panjang dari sinar biru ini. Dan yang ketiga itu bisa juga terjadi gangguan tidur karena paparan sinar biru di malam hari dapat menekan produksi dari melatonin, hormon yang mengatur tidur sehingga membuat tidur terganggu atau sulit tertidur. Masuk ke topik tentang blue light filtering IOL. Jadi blue light filtering IOL ini adalah lensa-lensa okular yang ditambahkan dengan fitur filter sinar biru. Lensa ini adalah lensa buatan yang dikembangkan untuk mengurangi paparan terhadap sinar biru yang dianggap dapat berdampak negatif pada retina. Teknologi blue light filtering IOL ini sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991. Lensa ini diharapkan dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan perlindungan mata pasca operasi katarak. Adapun pengembangan teknologi dari lensa jenis ini dilatar belakangi oleh berbagai studi yang menunjukkan bahwa paparan sinar biru yang berlebihan dapat menyebabkan fototoksisitas retina dan meningkatkan risiko terjadinya AMD. Berdasarkan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, terdapat teori bahwa blue light filter ini bermanfaat untuk melindungi kesehatan retina dengan mengurangi fototoksisitas yang disebabkan oleh paparan sinar biru dalam jangka panjang, meningkatkan kualitas tidur dengan cara mencegah disrupsi pada irama sirkadian, dan meningkatkan visual performance dengan cara mengurangi efek glare atau manfaat pada visual performance lainnya sehingga menghasilkan penglihatan yang lebih nyaman pasca operasi katarak. Namun hingga saat ini belum ada bukti yang kuat untuk mendukung manfaat blue light filtering IOL ini dalam melindungi kesehatan makula atau meningkatkan kualitas tidur. Jadi manfaatnya pun masih menjadi pro dan kontra. Studi-studi yang ada seringkali menunjukkan hasil yang tidak konsisten atau perbedaan yang terlalu kecil untuk dianggap signifikan secara klinis. Hasil penelitian juga eh, menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut dengan desain yang lebih baik untuk memastikan apakah lensa ini benar-benar memberikan manfaat klinis yang signifikan. Sementara itu untuk implementasinya sendiri di Indonesia, sebetulnya saya sendiri tidak menemukan data spesifik yang tersedia mengenai frekuensi penggunaan blue light filtering IOL ini di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi ini sudah dikenal secara global, penggunaan di Indonesia sepertinya masih terbatas dan belum menjadi fokus utama dalam praktik klinis dan kemungkinan ini juga disebabkan oleh masih kontroversialnya manfaat dari blue light filtering IOL ini sendiri. Tetapi saya coba cari ada satu perusahaan dari PT Inti Cakrawala Jaya ini yang memproduksi IOL yang memiliki blue light filter ini.
Masuk ke ilustrasi kasus, jadi kasus pertama seorang pria 34 tahun yang bekerja sebagai software developer mengalami keluhan digital, eye strain dan juga gangguan tidur dan juga cepat merasa lelah. Dia dijadwalkan untuk operasi katarak dan memikirkan opsi tentang blue light filtering IOL ini apakah dapat mengurangi keluhan eye strain-nya dan apakah dapat meningkatkan kualitas dari tidurnya. Lalu untuk kasus yang kedua, seorang laki-laki berusia 70 tahun dengan AMD yang disarankan untuk dilakukan operasi katarak. Eh, Dia memiliki perhatian dan kekhawatiran tentang kondisi makulanya dan bertanya apakah sekiranya pemilihan IOL dengan blue light filtering ini dapat memberikan perlindungan lebih terhadap kesehatan makulanya dan dapat memperlambat progresi dari kondisi AMD. Jadi masuk ke pertanyaan klinisnya, yakni apakah pada pasien post operasi katarak intraokular dengan blue light filter ini dapat meningkatkan uh, visual outcome seperti uh, fungsi visual dan juga melindungi makula. Gitu. Untuk pikonya sendiri, untuk populasinya adalah post katarak surgery pasien. Ini pasien dengan yang sudah dioperasi katarak. Lalu untuk intervensinya adalah blue light filtering IOL. Lalu untuk perbandingannya adalah dibandingkan dengan IOL yang standar atau tanpa intervensi. Dan untuk keluarannya adalah efek pada fungsi visual atau sistem visual. Ini adalah searching strateginya. Dan ini adalah Prisma flowchart-nya. Jadi dia dapatkan ada 3 studi yang dimasukkan dalam EBCR ini. Jadi studi pertama itu adalah tentang effects of ultraviolet and blue light filtering on sleep. Dipublikasikan pada tahun 2020 dengan desain meta-analisis di mana partisipannya adalah pasien yang dioperasi katarak menggunakan lensa IOL dengan blue filtering ini dan non blue filtering di mana lensa non blue filtering ini merupakan lensa dengan UV filtering. Untuk primary outcome-nya itu yang dinilai adalah kualitas subjektif sleep quality yang diukur dengan beberapa kuesioner. Lalu untuk secondary outcome-nya adalah visual performance yang lainnya. Lalu untuk jurnal yang kedua yakni analysis of systematic review about blue light filtering intraocular lenses for retinal protection, di mana studi desainnya adalah systematic review. eh, Lalu untuk primary outcome-nya adalah BCVA, sementara untuk secondary outcome-nya contrast sensitivity, color vision, dan RND protection. Untuk yang ketiga ini memiliki sebetulnya dengan partisipan yang sama dengan studi yang kedua. Tetapi untuk studi ketiga ini, selain dilakukan systematic review, juga dilakukan meta-analisis dan primary outcome-nya adalah macular protection, sementara untuk secondary outcome-nya HCVA, contrast sensitivity, color discrimination, dan other functional measure. Untuk primary outcome pada jurnal pertama menunjukkan bahwa kualitas tidur jangka pendek, yakni kualitas tidur yang diukur 3-8 minggu setelah operasi katarak, hasilnya menunjukkan bahwa blue filtering IOL ini memberikan peningkatan marginal dalam hal kualitas tidur baik secara statistik maupun secara klinis. Hal ini terlihat dari p-value-nya yang borderline sebesar 0,05 dan standardized mean difference-nya
hanya sebesar 0,1 yang menunjukkan effect size yang kecil yang berarti tidak signifikan juga secara klinis. Lalu untuk kualitas tidur jangka panjang yang diukur 7 sampai 12 bulan setelah operasi, tidak ditemukan perbedaan signifikan antara blue filter IOL dan non blue filter IOL. Untuk secondary outcome-nya, yang pertama itu adalah regulasi ritme sirkadian. Tidak ditemukan bukti bahwa blue filtering IOL lebih efektif dalam meningkatkan regulasi ritme sirkadian dibandingkan dengan non blue filtering IOL, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan kata lain, efek dari kedua jenis lensa ini terhadap ritme sirkadian dinilai sama. Lalu untuk performa visual juga tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara blue filter dan yang non blue filter dalam hal performa visual termasuk BCVA post operasi dan sensitivitas ke kontras. Untuk jurnal kedua, outcome primernya yakni ketajaman BCVA, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik maupun klinis antara blue filter IOL dan non blue filter IOL, di mana p-value yang didapatkan adalah 0,48 yang berarti tidak signifikan secara statistik. Begitu juga dengan nilai mean difference-nya yakni minus 0,01 logmar yang menunjukkan perbedaan yang sangat kecil dan tidak relevan secara klinis. Sementara itu untuk outcome sekundernya juga tidak ditemukan bukti yang konsisten bahwa blue filter IOL ini dapat memberikan manfaat tambahan baik untuk sensitivitas kontras, color vision maupun proteksi dari AMD. Untuk jurnal yang ketiga, outcome primer yakni perlindungan makula juga tidak ditemukan bukti yang signifikan bahwa blue filter IOL ini dapat mengurangi progresivitas AMD dengan p-value yang didapatkan lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwasanya tidak signifikan secara statistik dan juga dengan risk ratio sebesar 1,03 yang berarti tidak ada efek perlindungan yang nyata terhadap progresivitas dari AMD tersebut. Sementara itu juga serupa dengan jurnal sebelumnya, dari outcome sekunder tidak ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan blue filter IOL ini dengan non blue filter IOL. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil dari semua jurnal, blue light filtering IOL ini tidak cukup berhasil menunjukkan keunggulan klinis yang jelas dibandingkan dengan IOL standar, baik dalam aspek fungsi visual, perlindungan makular, ataupun kualitas tidur. Em, untuk bukti yang konsisten dari blue filter IOL ini dianggap potensial seperti perlindungan terhadap AMD, regulasi ritme sirkadian ini juga tidak didukung secara signifikan oleh data yang ada, sehingga penggunaannya secara rutin sampai saat ini masih diperdebatkan. Ini referensi dari ABCR saya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Yelsi ya, waktunya 16 menit. Saya buka sesi tanya jawab, sesi diskusi bagi residen tahap 2 dulu. Silakan. Ya, terima kasih Dokter Hindun, terima kasih Dokter Rielsi atas pemaparan presentasi pada pagi hari ini. Izin dengan Alwan dari tahap 2 Divisi KBR menanyakan satu pertanyaan untuk Dokter Hindun terkait tadi yang sudah dijelaskan, kira-kira apa saja pertimbangan dalam pemilihan obat premedikasi sebelum dilakukan operasi katarak, dan mungkin sekiranya apakah boleh dijelaskan lebih lanjut terkait fungsi dan efek samping dari masing-masing pilihan obat farmakoterapi yang dapat diberikan kepada pasien. Dan untuk Dokter Rialsi izin menanyakan satu pertanyaan juga terkait tadi sudah disebutkan perihal kelebihan dan manfaat dari blue light filter IOL. Sementara kalau misalnya dari Dokter Rialsi sendiri, apakah sudah mencari terkait kekurangan-kekurangan dari penggunaan BLF IOL pada pasien yang sudah ditemukan selama ini? Terima kasih dokter atas kesempatannya. Baik,
Mungkin saya izin menjawab. Terima kasih Dokter Alwan atas pertanyaannya. Mungkin saya izin menjawab terkait tentang opsi apa saja yang bisa diberikan untuk premedikasi sebelum operasi katarak, Dok. Yang pertama itu mungkin tadi golongan yang benzodiazepin seperti midazolam atau lorazepam dan diazepam. Biasanya yang paling sering digunakan golongan BZD yang sering digunakan itu adalah midazolam. Itu paling sering digunakan dalam operasi katarak karena dipilih karena onsetnya yang cepat, kemudian durasi aksinya yang lebih pendek. Jadi dia tidak meninggalkan banyak sedasi ketika operasinya sudah selesai. Kemudian dosis oral yang bisa diberikan itu bisa rendah sebesar misalnya biasanya 3,75 miligram. Nah, dia itu bisa secara efektif bisa memberikan sedasi dan ansiolitik juga, kemudian juga bisa membantu untuk menurunkan simpatis, jadi tekanan darah juga bisa ikut turun dan mengurangi kecemasan sebelum operasi juga. Kemudian pilihan yang kedua untuk golongan BZD bisa lorazepam atau diazepam. Nah, ini digunakan tapi durasi aksinya lebih lama dibandingkan dengan midazolam yang mungkin kalau midazolam lebih cepat, kalau dengan diazepam kurang ideal untuk pasien-pasien yang sebenarnya kurang ideal untuk pasien-pasien yang kita ODC begitu ya. Jadi datang langsung pulang gitu. Kemudian opioid seperti fentanyl atau remifentanil. Nah, kalau ini sih biasanya sering digunakan bersama dengan benzodiazepin pada kasus-kasus khusus. Itu kita berikan jika nyerinya memang sudah sangat tinggi gitu ya. Kemudian ada juga untuk turunannya yaitu remifentanil itu di luar mungkin sering digunakan juga. Ini opioid tapi durasinya sangat singkat, kemudian onsetnya cepat dan profil pemulihannya juga cepat. Nah, ini lebih cocok untuk pasien-pasien katarak yang sifatnya memang untuk operasinya jenisnya ODC gitu, Dok. Kemudian tadi yang disebut dan memang ada di dalam studi-studi yang diteliti dalam IBCR ini yaitu melatonin. Biasanya digunakan dosisnya beragam, bisa 3 miligram, bisa sampai 10 miligram. Biasanya digunakan 6 miligram dipakai 1 jam sebelum operasi. Kemudian ini uh, uh, sedang dilakukan penelitian lumayan banyak yang meneliti dikaitkan dengan melatonin ini bisa mengurangi kecemasan praoperasi, kemudian meningkatkan kenyamanan pasien secara keseluruhan dengan efek sedasi yang minimal atau bahkan dibilang tanpa adanya efek sedasi yang signifikan. Kemudian ada juga golongan yang lain yaitu dexmedetomidine yaitu agonis alfa-2 adrenergic. Dia bisa memberikan sedasi dan analgesik tanpa mengganggu fungsi pernafasan gitu. Kemudian dia juga bisa ada efeknya mengurangi tekanan IOP juga selama operasi. Namun karena ada reseptor agonis alfanya tadi, ada efek sampingnya ke kardiovaskular. Biasanya bisa kalau mungkin reaksi pasien berlebih terhadap golongan ini bisa sampai menyebabkan bradikardia atau hipotensi. Kemudian golongan lain yaitu pregabalin. Obat ini sebenarnya obat antikonvulsan golongannya. Nah, untuk pregabalin sendiri ada penelitian juga itu diteliti efek ansiolitiknya dalam pasien-pasien yang dilakukan bedah. Dia bisa meningkatkan skor sedasi, tapi penggunanya lebih jarang dibandingkan dengan golongan BZD dan melatonin karena efek sedatifnya yang mungkin recovery dari sedasinya itu panjang. Kemudian propanolol juga bisa digunakan. Biasanya dosis yang digunakan 40 miligram diberikan secara oral 2 jam sebelum operasi. Propanolol sendiri yaitu golongannya beta blocker. Ini efektif untuk mengurangi denyut jantung, kemudian tekanan darah yang tinggi perioperatif sehingga bisa mengurangi gejala kecemasan yang terkait selama operasi dan bisa membantu lebih rileks selama prosedur. Kemudian ketamin, tapi ini agak jarang sih digunakan. Ini untuk mengelola kecemasan dan tapi untuk waktu pemulihan dari sedasi dari ketamin ini lebih lama sih biasanya buat general anestesi sih biasanya bukan buat yang setting ODC. Mungkin dari saya itu dok mungkin ada tambahan. Terima kasih. Apakah sudah jelas, Dr. Alwan?
Izin sudah lumayan menjelaskan secara komprehensif dari Dokter Hindu. Jadi sudah ada dijelaskan juga terkait opsi-opsinya terkait apa saja obat yang bisa diberikan untuk pasien ODC dan juga pertimbangan lainnya untuk pasien-pasien yang dilakukan tindakan mungkin untuk setting rawat inap. Terima kasih Dokter Hindu atas penjelasannya. Oke, nanti tolong yang menanggapi tugas KBR Fact dirangkum ya tadi yang bata-batan tersebut. Jadi kita nggak lupa ya. Bisa juga untuk dosis-dosisnya, kemudian pemilihan diberikannya berapa menit sebelumnya, lalu indikasi sesuai yang dokter Inen sudah sampaikan ya. Ya, baik dokter. Yang paling aman berarti itu melatonin ya tadi ya. Eh, banyak yang lagi mengunggulkan melatonin sih dok karena kayak dapat efek anxiolytiknya, kemudian sedasinya juga nggak banyak gitu dok. Jadi dia nggak ada withdrawal dari sedasinya dok kalau melatonin. Dan efek sampingnya juga paling eh, selama ini diteliti nggak belum ada yang sangat signifikan gitu dok. Oke, ya. Silakan dari pertanyaan kedua dari Dokter Yangsi. Baik, Dokter Farabi izin coba menjawab. Jadi tadi Dokter Awan menanyakan perihal apa kekurangan dari blue light filtering IOL ini. Jadi yang pertama itu kembali lagi bahwa tidak ada bukti klinis yang kuat untuk manfaatnya dalam melindungi retina, meningkatkan kualitas tidur atau fungsi visual lainnya. Tentunya itu menjadi salah satu kekurangan dari lensa ini. Lalu yang kedua itu adalah beberapa literatur menyatakan perihal tentang potensi perubahan persepsi warna. Jadi blue light filter IOL ini dapat memfilter sebagian spektrum cahaya biru, yakni cahaya biru yang dapat dan sehingga bisa membuat perubahan persepsi warna terutama warna biru dan ungu. Lalu yang ketiga itu lensa ini tidak ideal untuk semua pasien, terutama eh, mereka yang tanpa risiko AMD, walaupun sebetulnya fungsi proteksinya terhadap makula ini juga masih dalam perdebatan. Dan yang terakhir, harga IOL dengan blue light filter ini dikatakan lebih tinggi dibandingkan dengan IOL biasa, tetapi disayangkan untuk kelebihan dari IOL ini yang masih pro kontra dengan biaya yang cukup tinggi tersebut. Itu dari saya. Apakah sudah menjawab dari pertanyaannya? Izin dok, jadi cukup menarik juga ya dok ya. Jadi karena bisa dari penggunaan blue light filter ini bisa menimbulkan perubahan persepsi warna dari pasien yang mungkin perlu diedukasi juga mungkin sebelum dilakukan implantasi IOL pada pasien-pasien yang memilih untuk menggunakan blue light filter ini. Terima kasih dokter Yelsi atas penjelasannya dok. Perubahan perubahan persepsi warnanya seperti apa contohnya? Izin dok, sebetulnya di literatur yang saya dapatkan tidak dijelaskan lebih lanjut, tapi hanya dikatakan bahwa pada penggunaan IOL dengan blue light filtering ini, dia dapat memfilter spektrum sinar biru sepanjang 400 sampai 500 mm, sehingga dia dapat mengubah persepsi warna terutama biru dan ungu, dok. Seperti itu, dok. Tidak dijelaskan lebih lanjut ya, apakah biru dan ungunya tambah cerah atau malah tambah menjadi gelap gitu, jadi hitam, yang tadinya biru ungu jadi hitam gitu. Iya, dok. Tidak dijelaskan lebih lanjut, dok. Mungkin nanti saya akan cari lebih lanjut, dok. Terima kasih, dok. Ya oke. Jadi kalau kita mau edukasi pasien kan harus agak dalam ya, jelasinnya ya. Apalagi kalau pasiennya kritis. Jadi kalau kita kan, kalian ini kan yang bikin presentasi pasti lebih tahu dari yang lain. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kalian tanyakan ke diri kalian sendiri kalau bisa. Dan dicari gitu ya, dikejar alasannya kenapa. Jadi nanti ketika presentasi, teman-teman itu kalian ngajarin, belajarnya sambil mengajar ya, learning by teaching. Jadi kalian sebenarnya bentuk presentasi ini adalah bentuk kalian belajar untuk diri kalian sendiri. Jadi jangan hanya dianggap sebagai kewajiban ya, harus dalam bikin presentasinya.
Baik, Dokter Oke, Farabi. lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selamat Selamat pagi, pagi, Dok. dokter. Dengan Dinda, tahap 3, izin bertanya kepada Dokter Yelsi. Mungkin tadi dijelaskan di presentasi bahwa salah satu manfaat blue light itu kan untuk mengatur irama sirkadian. Tetapi dibilang juga ada kerugian untuk mengganggu jadwal tidur. Jadi sebetulnya blue light ini gimana untuk mengatur irama sirkadian ritmenya? Apakah justru mengganggu atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Dokter Yelsi. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Dokter Dinda atas pertanyaannya. Jadi, sebetulnya sinar biru seperti apa yang baik untuk mengatur irama sirkadian dan seperti apa yang justru mengganggu jadwal tidur. Jadi, sinar biru yang eh, dapat mengganggu jadwal tidur ini adalah sinar biru dengan intensitas yang tinggi. Sinar biru yang dengan intensitas yang tinggi ini dapat mengganggu ritme sirkadian dengan menyebabkan insomnia atau kualitas tidur yang buruk karena dia dengan intensitas tinggi sehingga otak menjadi bingung dan berpikir bahwa saat ini masih siang hari. Nah, hal itulah yang dapat mengganggu jadwal tidur. Jadi sinar biru dengan intensitas yang tinggi seperti itu, dokter. Ya, dikaitkan dengan keadaan anatomi mata, sel apa yang menangkap sinar biru itu di mata kita? Tadi kan Oh, dijelaskan. baik dok, Bisa kembali ke slide yang lain, slide yang tadi. baik dok. Oke, dok. Jadi yang berfungsi di sini ada yang berperan di sini adalah melanopsin dokter yang dihasilkan oleh sel ganglion retina dokter. Di maksudnya paling banyak di mana ya? Di makula atau di perifer atau di daerah arkade? Yang paling banyak ada di daerah fovea dok. Hmm, definisi tinggi itu berapa ya, dokter Yasi? Kalau di sini disebutin. Untuk intensitasnya ya dok. Hmm, berapa angkanya dan contohnya apa kira-kira kalau di lapangan? Misalkan apakah lampu yang apa gitu? Ada nggak keterangan? Sebentar, ada dok. Ada. Jadi untuk sinar biru ini sendiri kan diukurnya dalam satuan lux ya dok. Jadi untuk aktivitas sehari-hari itu biasanya digunakan 100 sampai 500 lux itu disebut intensitas rendah dok yang biasanya di dalam ruangan. Sementara kalau misalnya di luar ruangan atau di outdoor itu untuk intensitas sedang sampai tinggi. Biasanya dari paparan cahaya matahari langsung dan itu 500 sampai 10.000 lux dok. Nah, biasanya di atas 10.000 lux itu dikatakan tidak aman, dok. Jadi disarankan hanya terpapar dalam
waktu 2 sampai 3 jam saja, tidak disarankan lebih dari 3 jam. Sementara untuk waktu malam itu intensitas cahaya biru yang disarankan itu harus kurang dari 50 lux dok untuk tidak mengganggu tidur seseorang. Sementara kan kalau misalnya kita terpapar dengan gadget, misalnya HP pada malam hari itu dia akan lebih banyak intensitasnya, yaitu bisa menyebabkan gangguan dari si ritme sirkadian tadi dok, karena otak menganggap bahwa saat ini masih siang gitu dok, jadi terganggu tidurnya dok seperti itu. Mohon arahannya dok. Nah, ini sama bahasa fisika ya. Tadi kan sebutkan lux ya. Itu sama satuan untuk keterangan sinar. Tadi yang sebutin itu lux untuk lampu biasa, lampu rumah, atau lux untuk eh, secara angka untuk blue light-nya. Nah, kita sama lanjut lampu Philips atau Indes atau lampu yang lainnya. Dia kan akan nyebutkan tuh ada berapa luminansinya berapa gitu kan, keterangannya berapa. Nah, maksudnya tadi eh, mungkin bisa dikasih contoh, misalkan lampu sebut dengan Philips ya. Philips dengan keterangan seperti ini dia akan menghasilkan berapa blue light-nya gitu. Ada nggak itu? Karena kalau misalkan tadi disebutkan eh, 1.000, kan nggak semua lampu itu misalkan dia 100 watt akan menghasilkan 1.000 lux untuk di blue light-nya. Nah, sekarang ada nggak dokter Yasin apa data itu? Jadi biar nanti di aplikatif bisa aplikasikan. Jadi kalau lampu ini biasanya ada lux segini, dan kita berarti bisa edukasi ke pasiennya lebih detail. Kalau dengan 1.000 lux, misalnya ada berapa lux tadi kan? Itu kan lux untuk jumlah personal dari si blue light-nya. Tapi kan lampu itu nggak semuanya blue light kan? Iya dok. Hmm. Izin dok, ini coba saya cari. Jadi kalau di sini ada konversi dari watt ke lux dok. Tapi saya nggak tahu nih sebenarnya bisa digunakan apa tidak. Tapi di sini katakan kalau dari konversi watt ke lux untuk lampu dengan daya 3 sampai 5 watt LED dok itu bisa eh, sampai 50 sampai 90 lux dok. Terus bisa dibandingkan dengan lampu LED yang 20 sampai 40 watt itu bisa 400 sampai 700 lux dok. Apakah itu dok yang dimaksud dok? Nah, oke. Tadi kan lux ya. Lux itu Hmm. kan untuk semua sinar kan? Ya nggak? Iya dok. Nah, sekarang dari 700 itu, berapa yang keluar sinar birunya? Ada nggak Dok, penjelasan itu? Oh iya dok. Mohon maaf dok, belum ada dok. Nanti saya cari lagi dok. Nah, oke, oke. Ya, jadi secara teori katanya IOL jenis ini bagus ya, bermanfaat. Tapi ketika dilakukan studi ilmiah dengan suatu metodologi yang terkontrol, ternyata tidak ada manfaatnya, belum bisa dibuktikan ya untuk blue light filter ini ya. Jadi hanya sebatas teori ya, begitu ya, Dr. Yelsi ya. Simpulannya bagaimana? Iya dok, seperti itu yang ditemukan dok. Jadi masih belum terbukti dok bisa eh, bermanfaat untuk utamanya melindungi retina tadi dok. Karena kan waktu awal dikembangkan kan tujuannya adalah untuk melindungi retina dan memperlambat progresivitas AMD, dan itu tidak terbukti dok. Seperti itu. Terus dicari mungkin ada manfaatnya untuk visual outcomes yang lain, tetapi juga sama dok belum ada data yang bisa membuktikan hal tersebut. Oke, karena Dan keterbatasan apalagi waktu saya. Gimana? kemarin tuh waktu acara Inas RS ada sama CS kan, itu ada studi dibawakan oleh orang luar itu mengenai itu bukan retina, jadi dia tetap blue light juga, kacamata tapi bukan sistem kacamata. Tadi dia tuh menilai ke arah dry eye sebenarnya. Nanti mungkin korelasinya ke visual acuity ya. Nah, jadi memang
dengan blue light itu juga bisa mengurangi angka dry eye sebenarnya. Dari data dia menunjukkan bahwa ada hubungan korelasi antara kacamata blue light dengan angka dry eye. Sehingga tadinya kesimpulannya bahwa dengan pakai blue light filter itu mengurangi angka dry eye pada pasien-pasien yang potensi kena dry eye. Itu kan. Tambah. Terima kasih. Baik, Dokter Rio, terima kasih, Dokter. Oke, terima kasih. Berarti kan dia melindungi yang ada di belakang lensa itu ya. Kalau IOL ya berarti dry eye-nya nggak ngaruh ya, karena kan IOL di belakang ocular surface. Kalau kacamata mungkin dry eye masih berpengaruh ya. Dokter, terima kasih, Dok. Ya, mungkin pertanyaan terakhir ya, satu pertanyaan lagi untuk kedua presentan. Boleh dari Velo juga, boleh. Ada pertanyaan. Selamat pagi dok. Assalamualaikum. Izin bertanya dok ke dokter Hindun. Tadi saya tertarik dengan yang non farmakologik dok. Ada video-video ya dok. Tapi tadi ada yang saya bingung. Dia comparisonnya itu dengan satuannya dengan milimeter ya dok. Itu dihitungnya bagaimana? Dan tadi kalau nggak salah milimeternya lebih tinggi di yang intervention daripada yang comparison ya dok. Yang video kalau nggak salah tadi dok. Boleh dijelaskan lebih lanjut dok, karena yang lain kan pakai Fastcore ya dok, tapi yang ini tadi satuannya milimeter. Baik, Sih, dok. terima kasih Dokter Hanifah atas pertanyaannya. Ya dok, jadi salah satu ya, salah satu limitasi juga dok dari studi ini, memang untuk outcome-nya itu dia tidak terstandarisasi gitu dok. Jadi walaupun penilaiannya itu dinilai fast, tapi fast yang dipakai itu ada ini dok apa namanya bermacam-macam dok dari kuesionernya. Nah tadi kebetulan juga satu itu ada yang dicantumkannya seperti ini sih dok. Jadi kayak em, saya izin mungkin buka ke studinya aja ya dok ya. Nah izin share screen. Iya ini kalau dari studinya Ahmed dok yang ini dok. Kemudian untuk penilaian fast score-nya itu iya sih dok. Jadi um, min fast score plus minus SD. Milimeternya nggak ada, apa salah ketik ya? Ada dicantumkan nggak skala fast fast A scores ya? Fast anxiety ya berarti ya? Bukan fast scores biasa ya? Fast anxiety score. Oh, bukan nyeri berarti ya dok ya? Ke penelitian Ah, anxiety-nya. bukan anxiety, kecemasan. Tapi bentuk bentuk ininya skalanya nggak ada di jurnal ya?
Kalau vas yang biasa kan, yang gambar muka-muka tuh kan dari cemerut jadi senyum gitu. Kalau Izin, anxiety gimana ya buat gambarnya? Heeh. iya dok. Eh, Mohon maaf tadi terputus dok. Jadi kalau yang dari saya screen abstraknya sih dia pakai primary outcome-nya dihitung dengan questionnaire base dari Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Score APAIS dan 80 mm Visual Analog Scale. Fast score-nya itu berupa ini dok. Jadi mungkin saya harus gali lagi sih dok, karena bermacam-macam banget scale fast yang dipakai di berbagai studi-studi ini dok, dan salah satunya itu memang ini dok 80 mm visual analog scale score ini dengan kontrol didapatkan hasil sekian dan di grup intervensi didapatkan sekian dengan p-value yang memang signifikan sih dok, kurang dari 0,01 mungkin gitu dok. Ya, Oh, dia berarti kalau kayaknya pakai meteran gitu kali ya, Dok ya? Iya, Yang milih tidak titik gitu ya. harus lihat lagi sih dok itu, soalnya belum belum pernah juga sih menilai fast score dengan itu, dan memang untuk penilaian fast score-nya banyak sih dok kalau yang digunakan di sini, walaupun fast tapi tidak yang skala Likert 1 sampai 10 saja, ada macam-macam gitu sih dok. harus dicantumkan 80 mm. Jadi kan kita tahu kalau Iya, iya, 40 dari 80 berarti mungkin fase-nya 5 kan kurang lebih. iya, sekitar itu dokter. Baik dok, izin dilengkapi dok. Oke. Ya dok, mungkin sambungan dok. Berarti kalau dilihat dari tabel tadi yang buat non farmakologik itu, berarti pasien jadi lebih tidak khawatir ya kalau dapat info lebih jelas apa yang dilakukan saat operasi dok. Mungkin kan kita kadang mikir juga nih, pasien kalau kita kasih tahu operasinya kayak apa malah jadi takut apa eh, malah jadi tenang gitu. Kalau dari Oh hasil ya, penelitian ini gimana dok? kalau dari hasil studi-studi yang lain itu lebih pasien lebih mending kalau dikasih tahu dok preoperasi apa saja yang akan mereka alami selama operasi itu, terus kemudian apa saja yang harus dilakukan setelah operasi. Jadi pasien nggak yang kalau dikatakan di studi-studi yang lain itu dibahas bahwa kalau misalnya tidak diberikan informasi apa-apa, itu pasiennya lebih cemas karena tidak tahu apa yang akan dihadapi gitu sih dok kalau bahasanya. Jadi lebih lebih nyaman kayak kalau misalnya dia diberitahu akan seperti itu dok. Hmm. Apa ada contoh videonya dok? Apa sampai detail Oh, dikasih tahu bentuk kalau operasinya atau kayak gimana dok? kalau videonya saya nggak ada contohnya sih dok, di jurnalnya tidak dilampirkan. Tadi saya cuma baca sekilas aja. Jadi ada di penelitiannya Pak Ger, ini dia ada yang di kelompok intervensi itu diberikan video terkait tentang what to expect after cataract surgery, bagaimana proses operasi katarak itu, dia harus bagaimana dan ngapain, bagaimana harus kooperatif selama operasi, kemudian setelah operasi harus bagaimana, dan ada lagi satu lagi diputarkan video yang hanya membahas katarak itu apa, hanya sejauh itu sih dok. Nah itu lebih baik, di situ dikatakan hasilnya lebih baik pada pasien-pasien yang dilakukan intervensi dengan diberikan pengetahuan terkait tentang apa apa yang harus dihadapi. Jadi pasiennya juga harus tahu gitu, dan dikatakan juga sebenarnya kecemasan itu tidak harus dihilangkan secara, maksudnya harus fast untuk cemas anxiety-nya itu nol, itu enggak, tapi diminimalisir saja karena dikatakan bahwa kecemasan minimal itu dibutuhkan agar pasiennya juga bisa lebih alert, kemudian juga pasiennya tidak berharap apa ya, kayak berharap tinggi gitu dok terhadap hasil operasinya. Jadi nanti takutnya kecewa di belakang gitu sih dok kalau di pembahasan jurnalnya. Ya. Baik, terima kasih dok. Ini mungkin tadi saya bingung karena yang Ahmad KJ ini kayaknya kebalik ya dok tulisan fast score-nya. Yang 11,2 di intervention ya, bukan di Oh compare, iya, bukan di maaf. control group. Iya, nanti Ya, dok. saya. Makasih dok sudah jelas dok. Oke, terima kasih. Kalau tadi ada penyebutan melatonin menurunkan TIO ya. Bisa lihat lagi nggak grafiknya? Oh, ininya ya dok ya. Ini salah satu dari salah satu studi sih dok.
Tapi masih sejauh ini sih masih diteliti dok. Jadi untuk pasien yang diberikan melatonin itu dia bisa menurunkan TiO-nya juga sih dok setelah pemberian sampai ke ini dok rentang waktu ini dari pemberian terus kemudian dievaluasi setiap 10 menit gitu dok. Melatonin ini kan sebenarnya obat bebas ya. Iya Biasanya dok. dipakai kalau berpergian gitu ya, jet lag, supaya bisa tidur. Biasanya kita minum melatonin. Hmm. Seperti suplemen sih dia. Iya dok. Betul. Ada, ada nggak tuh di farmasi kita tuh? Mungkin bisa kita adaptasi ya, Ya. melatonin. 1 jam sebelum operasi ya? Ya, ada 1 jam sebelum operasi, tapi ada penelitian juga yang lain yang diberikan pada pasien-pasien dengan memang sudah punya bakat ansietas sebelumnya, dok. Jadi tidak hanya ansietas terkait tentang operasinya saja, itu bisa diberikan kayak dirutinkan selama satu minggu sebelum operasi untuk mengatur kayak pola tidur pasien sehingga pasiennya cukup tidur pada saat mau melakukan operasi gitu, dok. Ya, baik, terima kasih. Kita berlanjut ke narasumber. Ada yang ingin ditambahkan dari Dokter Rio, Dokter Eci? Iya, Dokter Farabi mau nambahin sedikit sih, komentar sedikit. Tadi topiknya menarik ya, dua topik yang pagi hari ini dipresentasikan. Untuk topik yang pertama, jadi mungkin jadi pesan juga buat kita ya, bahwa ternyata inform apa edukasi yang baik terhadap tindakan, jadi apa diagnosis kemudian tindakan akan dilakukan, apa yang diekspektasi gitu, itu jadi poin penting buat saat kita berhadapan dengan pasien gitu. Karena ya selain nanti masalah legalitasnya, apa yang diekspek, apa yang mungkin terjadi, misalnya risiko operasi segala macam, itu juga menurunkan ansietasnya. Jadi walaupun tadi setuju sih sama Dokter Hanifah, kadang-kadang kita nge-hold apa yang mau kita edukasi karena kita takut pasiennya jadi ketakutan sama tindakan yang kita lakukan gitu ya. Tapi sebenarnya ya penting juga kita informasikan semuanya karena balik lagi tuh otonomi di pasiennya, dia mau dilakukan tindakan atau enggak dengan semua informasi yang udah kita berikan. Sama tadi kan ada beberapa obat yang bisa digunakan untuk menurunkan ansietas. Sebenarnya banyak yang masuk ke golongan obat bius ya, kayak midazolam dan lain-lain. Kalau nanti mau dibuat KBR-nya bagus, tapi jangan sampai orang beranggapan bahwa obat-obat tersebut tuh bebas untuk diberikan pada pasien-pasien yang operasi katarak surgery gitu. Karena kan seperti yang tadi dibilang sama Dokter Hindun, ada ada efek sampingnya ya. Salah satunya depresi pernafasan. Jadi jangan sampai pasien-pasien ODC terlalu bebas penggunaan obat-obat seperti itu. Karena kita aja kalau mau ngasih, misalnya pasiennya ansietas atau tensinya tinggi, padahal sebelumnya nggak ada riwayat tensi, terus kita konsulkan ke anestesi, seringkali sebenarnya mereka menolak ya memberikan midazolam ya, karena mereka harus punya dasarnya dulu, misalnya pemeriksaan laboratoriumnya atau udah puasa atau belum, karena masuk golongan bius dan kalau terjadi apa-apa, misalnya depresi nafas atau apa, mereka harus convert ke pembiusan gitu. Jadi untuk kita sendiri sebagai dokter mata, mungkin sebelum ngasih obatnya kita tahu indikasi kontraindikasinya apa, terus yang mungkin terjadi tuh apa yang sebenarnya jangan kita berikan sendiri atau harus konsul ke dokter bius misalnya. Itu mesti diperhatikan sih. Sama kalau dulu kayaknya pas saya sih jarang ya kasih obat eh, golongan benzodiazepin buat preoperasi katarak ya. Tapi dulu kayaknya pas residen pernah kita ngasih alprazolam ya beberapa kali buat pasien. Itu masih masih bisa nggak sih diresepin di ini di farmasi RSM atau enggak ya? Jarang ya. Oh, kalau iya dok, alprazolam agak jarang ya dok, malah yang sering keluar malah diazepam dok. Itu Hmm, iya, kadang kalau maksudnya bukan hanya di operasi katarak sih dok, kadang rekon juga kalau dibutuhkan yang lokal-lokal kelopak masih pakai itu sih dok untuk relaksasi pasien sama ini dok apa otot juga. iya.
Ya Sering mungkin pakai harus, Artifan dok, Lorazepam dok, Artifan. iya. Jadi di state lagi kalau misalnya nanti buat KBR Fact itu mana yang risikonya paling rendah. Misalnya tadi Atifan atau apa masih mungkin kita ngeresepin. Atau mana yang memang ya udah bukan, udah kita udah nggak boleh resepin. Jadi emang harus konsul dari departemen lain. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih dokter. Ya, makasih Dokter Eci. Apakah ada tambahan lagi? Kalau tidak, saya cukupkan ya, karena sudah lewat jam 9. Terima kasih untuk diskusinya. Saya tutup, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, apakah boleh berfoto terlebih dahulu dok untuk dokumentasi dok? Boleh foto aja sama itunya. Baik, siap dok. Izin foto Slide. dokter. Ya, izin foto ya dok. 1, 2, satu, dua. Oke. Terima kasih dok. Izin share slide, Dok. Baik, Dok. Izin diambil fotonya, Dokter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih, Dokter. Terima Terima kasih kasih banyak dokter. dok. Oke, makasih. Terima kasih dok. Ya, dokter.